kembali lagi bersama kami. Pemirsa, kita akan mendengar bagaimana suka dukanya Hafifuddin ketika memulai sebuah pekerjaan baru setelah tamat di YIN Araniri pada ketika itu. Dan kami mendengar ada cerita, bisa jadi cerita bahagia mungkin bagi seorang Hafifuddin, tetapi di masa saat ini mendengar gaji 4.500 itu merupakan sesuatu yang mustahil untuk membiayai rumah tangganya yang konon katanya ketika itu baru saja menikah. Iya, betul seperti itu Pak Afif. Betul. Jadi ketika kami sudah menikah dan sudah lahir seorang putra, lalu saya ditempatkan jadi dosen Politeknik Negeri Lusumawe. Kemudian di samping itu Pak Direktur meminta saya. Siapa direkturnya waktu Pak itu? Direktur Pak Yusben waktu itu. Pak Yusben meminta saya jadi Ketua Penalaran Bidang Kemahasiswaan. Yang kedua jadi imam masjid. Yang ketiga menjadi badan kemakmuran masjid. Yang keempat menjadi koordinator mata kuliah agama. Yang kelima menjadi koordinator forum diskusi Islam mahasiswa atau LDK. Yang keenam menjadi ketua basis. Dan beberapa pekerjaan lain membantu humas dan wakil direktur 3. Lalu gaji saya waktu itu, honor saya waktu itu 4.700. 4.700. Potong pajak jadi 4.000. Jadi 4.500 tinggal. Kemudian oleh kawan-kawan sayang ke saya, lalu dia minta supaya dinaikkan menjadi 5.000. Itu honor ya. Jadi, itu gaji paling besar waktu itu Pak. Tapi namanya kita sebagai hamba yang ingin berbakti menampilkan yang terbaik. Menampilkan terbaik kepada Allah dan kepada hamba. Lalu saya buka madrasah diniyah. Di mana tuh? Di Politeknik. Di perumahan Politeknik. Lalu saya buka madrasah diniyah di Aliwawe. Lalu saya buka madrasah diniyah di Komplek Mutiara. Kemudian saya buka LDK di YIN ini, di Politeknik, di Akbar, dan di Unimal. Nah, itu saya buat. Jadi itu saya lakukan dengan penuh keikhlasan, berjalan seperti bola salju saja. Saya tidak berharap yang lain, tapi orang-orang kita berharap bahwa mereka dapat mengecam pendidikan walaupun secuil yang saya berikan. Berapa lama Bapak mengabdi di Politeknik? Itu dari tahun 93 sampai 2013. Bagaimana ceritanya ketika Pak Hafifuddin berada di Yayasan Malaikusaleh, yang ketika itu masih sekolah tinggi Malaikusaleh? Ya. Itu bagaimana cerita? Jadi waktu itu Pak, di Politeknik ada sebuah seminar, lalu pemakalahnya Pak Tarmizi Karim Bupati. Lalu ketika saya menyampaikan sesuatu, mungkin dia terkecoh dengan mulut saya. Lalu melalui Prof Jamaluddin yang di Unimal sekarang, dan Abu Saifuddin Ketua DPR, dipanggil saya. Bantu untuk membina STAIM waktu itu, Sekolah Tinggi Agama Islam Malaikusaleh. Lalu saya merasa tidak memiliki apapun kemampuan untuk itu, maka saya tolak. Sampai 6 bulan saya tolak. Benar-benar Bapak tolak? Benar-benar saya tolak sampai 6 bulan. Mengapa Pak? Karena saya memahami diri saya tidak memiliki kemampuan apapun untuk itu, apalagi untuk membangun sebuah lembaga pendidikan. Unimal waktu itu sudah negeri. Unimal sudah negeri. Mahasiswa di STAIM waktu itu kalau tidak salah sekitar 70-an atau 60-an begitu. 70-an orang maksudnya? 70-an orang. Itu merasa beban yang sangat besar. Maka saya tidak mampu. Saya minta maaf. Akhirnya saya dilobi oleh Prof Jamal dengan Abu Saifuddin. Akhirnya saya dipanggil ke ruang pendopo oleh Pak Tarmizi Karim untuk memimpin ini. Akhirnya dengan berat saya iakan. Lalu terjadilah pemilihan. Pemilihan melalui senat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Abu Saifuddin. Selama 2 menit setengah selesai. Di pendopo Palu. Di pendopo buat Tirci Utara. Di ruang kuliah STEM Malaikusaleh. 2 menit setengah ketok Palu jadi Hafifuddin sebagai ketua STEM. Apa yang Bapak rasakan ketika Lalu itu? saya menangis. Menangis Pak. Lalu saya Kenapa harus menangis? Menangis sampai ke rumah. Karena orang-orang berasa bahagia ketika mendapatkan sebuah mandat seperti itu. Takut sekali. Sangat takut.
Kalau ini ada 70 orang mahasiswa, begitu saya jadi ketua husdain atau rektor, jadi mati nantinya, tidak ada mahasiswa yang memilih, maka nangis. Sampai ke rumah ditanya oleh almarhumah istri saya, kenapa bang menangis? Siapa nama ibu? Nama ibu almarhum siapa? Dr. Randa Hajah Faizah. Ya. Lalu dia tanya, kenapa abang menangis? Apa enggak, saya sudah terpilih jadi ketua husdain. Alhamdulillah, katanya, tidak apa-apa bang, cobalah kita lakoni saja. Betul. Lalu saya salat 2 rakaat. Belum tenang. Nanti malam salat lagi 2 rakaat. Belum tenang. Besoknya salat lagi. Baru tenang. Lalu saya dilantik pada tanggal 25 Juni 2001. Ada cerita bocoran nih Pak. Katanya Pak Tarmizi ketika itu memberikan surprise luar biasa pada Pak Afifuddin. Bahkan dia berkunjung ke ruangan kerja Bapak yang katanya 2x2 waktu itu. Apa perasaan Bapak ketika dikunjungi orang besar di Aceh Utara waktu itu? Lalu pertama saya sedih. Sedihnya apa? Sedihnya takut tidak sesuai dengan harapan daripada Pak Bupati. Tidak sesuai dengan harapan Pak Bupati. Apa yang saya lakukan? Pertama. Namun kemudian ada merasa sesuatu yang saya sendiri tidak percaya. Lalu waktu itu sudah ada kabar bahwa Stain itu akan negeri. Akan negeri. Karena siap proses negeri itu 2001, 2002, 2003. 2003 datanglah Pak Tarmizi. Datangnya setelah Hari Raya Idul Fitri. Lalu dia menanyakan ke saya, sampai di mana sudah proses negeri? Saya bilang, insya Allah dengan izin Allah, Pak Menteri Agama sudah hasisi. Tapi sebelumnya sempat terjadi pendekatan mahasiswa, Pak? Sempat. Berapa dari 70-an ke berapa? Tahun 2001 mahasiswa kita sebenarnya 70-an. 2002 bertambah 75 orang untuk semester pertama itu. Tapi tidak gampang itu, Pak? Tidak gampang waktu itu. Karena kabarnya ada SK yang digadaikan di perbankan. Kemudian, jadi ruangnya cuma 1. Ruang, maka ada mahasiswa seperti itu. Alhamdulillah 2003 bertambah jadi 300 orang. 300 mahasiswa. Lalu 2003 itulah Pak Tarmizi datang. Ketika datang Pak Tarmizi, lalu dia katakan, sampai di mana sudah proses negeri? Lalu saya jawab, insya Allah Pak Menteri Agama sudah setuju Pak. Ini datanya. Lalu dia seperti senang. Siapa Menteri Agama waktu itu, Pak? Said Agil Munawar. Said Agil Munawar. Lalu dia bilang, kalau begitu, alhamdulillah, Afifuddin, kali ini Anda berangkat bersama saya ke Tanah Suci. Lalu saya antara percaya dan tidak. Dengan spontan? Dengan spontan. Lalu Pak Ridwan Hasan Shah, Kabak Kesra, bilang, buat permohonan. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa buat permohonan. Lalu seminggu kemudian, saya pikir tidak jadi. Saya pikir karena saya tidak buat permohonan. Seakan-akan haji ini saya minta. Pak Ridwan telepon saya. Tidak usah lagi Pak, karena Pak Bupati sudah buat sendiri. Ya, alhamdulillah. Jadi akhirnya dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, lalu kami berangkat haji bersama istri tahun 2004. Awal 2004. Lalu ketika kami di haji, sudah datang berita baik. Pada tanggal 7 Januari, Megawati menandatangan stem Malikus Saleh menjadi Stain Malikus Saleh. 7 Januari tahun? 2004. Baik, ada cerita yang tertinggal, bocoran dari teman-teman Pak Afifuddin. Tidak semudah seperti yang Pak Afi ceritakan tadi. Karena ada cerita bahwa ada SK ibu, ada SK bapak yang bapak gadaikan di perbankan waktu itu. Hanya demi sebuah pendidikan yang lebih baik di Yayasan Malikus Saleh ketika itu. Bagaimana kisah selanjutnya tentang proses menggadaikan 2 SK sekaligus di perbankan waktu itu demi menciptakan dunia pendidikan yang lebih baik di Yayasan Malikus Saleh? Kita simak setelah yang satu ini.